Selamat datang di kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, teman-teman memiliki kesempatan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, menyiapkan notes untuk mencatat, dan menyiapkan air minum di dekat teman-teman ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tio. Saya Shannon, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman? Kami harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Pada hari ini, kami akan menyampaikan materi tentang Developing Active Training Objective dengan tujuan agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara menentukan tujuan dari sebuah training. Sebelum kita beralih ke materi yang akan kita bahas, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan terlebih dahulu, yaitu jangan skip video ini. Teman-teman diharapkan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa juga untuk mencatat hal-hal yang penting. Sebelumnya, di chapter pertama, kita sudah belajar dalam menyusun sebuah program active training. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah assessing the training groups dengan mengumpulkan informasi seperti kebutuhan peserta, sifat pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kondisi yang memengaruhi keterlibatan peserta. Dalam mengumpulkan informasi ini, kita dapat menggunakan berbagai macam teknik seperti observasi, kuesioner, key consultant, print media, tes, interview, group discussion, records reports, dan work samples. Nah, untuk materi hari ini yang akan disampaikan adalah yang pertama itu setting learning goals, selecting objective, specifying objective, expressing objective, dan yang terakhir, communicating training objective to others. Setelah menilai partisipan yang ada, trainer akan merencanakan sebuah program training. Trainer perlu menyiapkan apa yang ia inginkan, seperti value, pemahaman, dan apa yang ingin dilakukan oleh partisipan dengan topik tersebut. Dalam merancang sebuah program training, seorang trainer perlu mencari tahu langkah-langkah agar dapat mencapai sebuah tujuan. Tujuan trainer merupakan hal terpenting untuk merancang sebuah program active training. Ketika tujuan tersebut belum jelas, seorang trainer mungkin akan mengabaikan beberapa pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh partisipan. Setelah trainer memutuskan materi pelajaran dasar untuk program training, trainer perlu menetapkan tujuan pembelajaran umum. Terdapat 3 jenis pembelajaran utama yang diingat sebagai A, B, dan C. Yang pertama adalah affective learning atau pembelajaran afektif. Affective learning mencakup pembinaan sikap, perasaan, dan preferensi partisipan. Misalnya, seorang trainer ingin partisipan menjadi lebih sadar akan perasaan dan reaksi mereka terhadap isu atau ide baru, dan lebih menghargai situasi. Berikut adalah contoh dari affective learning,
yaitu seorang karyawan baru membagikan perasaan mereka tentang budaya perusahaan, prosedur, dan hubungan mereka dengan rekan kerja. Yang kedua adalah behavioral learning atau pembelajaran perilaku. Behavioral learning mencakup pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan prosedur dan metode. Misalnya, seorang trainer ingin partisipan mempraktikkan keterampilan yang sudah diajarkan dan menerima feedback mengenai kinerja mereka. Berikut adalah contoh dari behavioral learning, yaitu seorang partisipan menghadiri sebuah orientasi karyawan baru untuk belajar cara mengisi payroll time cards atau kartu kehadiran. Yang ketiga adalah cognitive learning atau pembelajaran kognitif. Cognitive learning mencakup perolehan informasi dan konsep yang terkait dengan course content atau sebuah pembelajaran. Misalnya, trainer ingin partisipan tidak hanya memahami materi pelajaran saja, tetapi partisipan juga dapat menganalisis dan menerapkan pada situasi baru. Berikut adalah contoh dari cognitive learning, yaitu seorang manajer yang bekerja dalam bidang rekrutmen belajar untuk mengidentifikasi pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan pada saat proses wawancara karena melanggar hukum, seperti informasi pribadi yang terlalu mendalam. Dalam sebuah training, seorang trainer memungkinkan untuk memilih satu jenis saja. Namun, desain yang menggabungkan 3 jenis tersebut akan memiliki kemungkinan menghasilkan perubahan yang menetap. Berikut contoh program training yang menggabungkan 3 jenis pembelajaran utama tersebut, yaitu seorang trainer menerima tugas untuk mengajari para manajer cara untuk menggunakan sistem pembelian yang baru. Maka, trainer tersebut memutuskan partisipan melakukan hal-hal berikut, yaitu untuk affective learning, menghargai manfaat sistem yang baru, untuk behavioral learning yaitu melengkapi dan mengelola sebuah forms, dan untuk cognitive learning yaitu menentukan forms yang benar untuk digunakan. Berikut adalah contoh lain yang menggunakan 3 jenis pembelajaran utama. Terdapat training dengan tema bullying di kalangan mahasiswa. Melalui training ini, partisipan mampu menjelaskan kembali definisi dari bullying di kalangan mahasiswa yang merupakan cognitive learning, lalu mengendalikan diri untuk tidak melakukan bullying di kalangan mahasiswa, yaitu affective learning, dan yang terakhir membuat gerakan anti-bullying di kalangan mahasiswa, yaitu behavioral learning. Dalam menyusun program training, trainer dapat fokus pada jenis tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh masalah yang ditangani. Yang pertama adalah cognitive goals, yaitu jenis tujuan pembelajaran yang diprioritaskan ketika adanya kekurangan pengetahuan. Seringkali hal ini disebut sebagai situasi ketidaktahuan. Yang kedua adalah behavioral goals, yaitu jenis tujuan pembelajaran yang diprioritaskan ketika adanya kekurangan keterampilan. Seringkali hal ini disebut sebagai situasi tidak bisa melakukan. Dan yang terakhir adalah affective goals, yaitu jenis tujuan pembelajaran yang diprioritaskan ketika adanya kekurangan keinginan atau ketakutan untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan baru. Seringkali hal ini disebut sebagai situasi ketidakmauan. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran, seorang trainer perlu memecah tujuan tersebut menjadi tujuan training yang spesifik. Seorang trainer dalam seminar pinjaman berjangka untuk bankir menetapkan tujuan pembelajaran kognitif, yaitu agar partisipan terbiasa dengan bisnis utama dan hukum dalam menyusun perjanjian pinjaman berjangka yang akan memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Hasil yang ingin ia capai termasuk
kemampuan untuk menganalisis organisasi perusahaan, dan laporan keuangan yang kompleks, serta untuk memahami bagaimana fasilitas kredit terstruktur yang kompleks. Tujuan pelatihan yang dipilih oleh trainer tersebut adalah setelah training selesai, partisipan mampu mengidentifikasi risiko kredit utama dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks, menganalisis struktur perusahaan dari suatu organisasi dengan beberapa anak perusahaan dengan penekanan pada entitas pemberi pinjaman yang sesuai, dan mengidentifikasi masalah manajemen utama untuk setidaknya 3 perusahaan yang sedang mencari fasilitas pinjaman berjangka. Kemudian, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran perilaku untuk penerapan strategi pinjaman berjangka di tempat kerja. Hasil yang ingin dicapai adalah penyusunan perjanjian pinjaman berjangka untuk ditinjau oleh petugas bank yang lebih berpengalaman. Tujuan yang dikembangkannya adalah pada saat selesai training, partisipan mampu menyusun usulan struktur kredit berjangka untuk 3 perusahaan yang dianalisis sebelumnya, menyusun persyaratan untuk masing-masing kredit dan mendiskusikannya dengan pengacara bank yang tepat, dan memantau setidaknya 2 fasilitas kredit berjangka yang sedang berjalan dan menulis keringanan serta amandemen yang sesuai. Dan yang terakhir, pelatih juga ingin memasukkan tujuan pembelajaran afektif, yaitu partisipan akan menghargai kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman dalam pinjaman berjangka. Lalu, tujuan yang dikembangkan adalah setelah training selesai, peserta mampu untuk mengidentifikasi perasaan pribadi mereka tentang risiko dan perlindungan sebuah bisnis, dan mendukung tujuan masing-masing pihak untuk perjanjian pinjaman berjangka, kecuali jika tujuannya tidak dapat terjadi di waktu yang sama. Terkadang, trainer memiliki terlalu banyak tujuan yang diberikan ke dalam satu program. Untuk menghindari hal tersebut, maka seorang trainer perlu berhati-hati untuk membedakan mana tujuan yang baik dan tujuan yang diperlukan. Misalnya, penting bagi seorang pengatur klaim asuransi untuk mengetahui cara mengakses buku referensi medis di kantor saat mengevaluasi sebuah klaim cedera. Hal ini akan menjadi baik, tetapi tidak kritis untuk mengajari mereka yang bekerja sebagai pengurus klaim asuransi. Demikian pula, tidak ada gunanya menetapkan tujuan yang dapat dicapai partisipan sebelum datang ke program training. Misalnya, pembelajaran informasi faktual seperti fitur atau manfaat produk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta partisipan menyelesaikan prakursus virtual atau dengan memberikan partisipan tugas membaca, dengan harapan mereka dapat memperoleh pengetahuan sebelum mengikuti program training. Trainer dapat memilih tujuan tingkat tinggi yang melibati aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk mengetahui apa yang diperlukan atau tidak dalam sebuah training, diperlukan analisis secara menyeluruh mengenai tugas-tugas suatu pekerjaan. Pada akhirnya, pemilihan tujuan training bergantung pada pemahaman seseorang mengenai kebutuhan belajar orang dewasa. Misalnya, pelajar dewasa biasanya ingin melihat nilai langsung dari keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan kepada mereka. Mereka membutuhkan informasi mengenai signifikansi dan penerapan topik training. Adult learners atau pelajar dewasa suka membangun pengalaman sebelumnya, dan mereka juga memiliki harapan
untuk bisa menghubungkan apa yang mereka ketahui atau pikirkan dengan apa yang diajarkan trainer kepada mereka. Specifying objective. Ketika trainer telah memilih tujuan, trainer dapat menyatakan dalam bentuk alat yang efektif atau effective tools, atau bahasa lainnya adalah kata kerja khusus, seperti mengelola, memantau, dan mengevaluasi. Biasanya, tujuan trainer menggunakan format seperti dengan selesainya program, partisipan mampu ... Titik tersebut diisi dengan tujuan spesifik yang sudah kita buat sebelumnya. Format tertulis ini akan memberi trainer kriteria khusus untuk menentukan apakah desain khusus sesuai. Jika tujuan trainer lebih bersifat teknis, beberapa trainer membuat praktek untuk menyatakan tidak hanya dapat dilakukan partisipan, tetapi dalam kondisi apa dan menurut standar apa hal tersebut akan terjadi. Kondisi tersebut termasuk hal-hal seperti ketersediaan bantuan informasi atau tunjangan untuk penyederhanaan kerja. Standar tingkat kinerja terdiri dari hal kesempurnaan, pemanfaatan waktu, dan lainnya. Berikut contohnya. Di akhir sesi partisipan ini, karyawan akan dapat memproses logbox item dengan kecepatan 500 per jam, dengan tidak lebih dari 2 kesalahan per 1000 item. Contoh lainnya adalah saat berlatih penyambungan kabel, partisipan akan menyelesaikan 5 penyambungan dalam waktu 30 menit yang sesuai dengan kode. Jika tujuan berada dalam format yang tepat, pengembangan evaluasi training bisa sangat mudah. Bahkan, evaluasi dapat berhubungan secara khusus dengan tujuan yang dinyatakan sebelumnya. Perbandingan tujuan tertulis dengan pengalaman partisipan memberikan cara langsung untuk mengevaluasi keberhasilan program training. Namun, trainer perlu berhati-hati menghindari spesifikasi tujuan yang berlebihan atau over-specifying, terutama dalam program training dan non-teknis. Misalnya saja, ketika mengajarkan keterampilan manajemen tentang tujuan yang terlalu spesifik dapat menyebabkan mekanistik training. Tidak ada yang ingin seorang manajer melakukan segala sesuatunya dengan tepat atau istilahnya sesuai dengan buku. Dengan sedikit ruang untuk melatih gaya pribadi, mereka dan perasaan mereka sendiri dapat melatih tentang bagaimana cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan, dalam sebuah program training, jangan terlalu sesuai dengan buku, karena hal ini akan menghambat cara belajar partisipan. Ketika informasi yang diberikan sudah lengkap, maka partisipan tidak akan terstimulus untuk bertanya. Karena tugas trainer bukan hanya untuk melatih, tetapi mendidik atau memaparkan cara berpikir, berperasaan, serta bertindak. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita main games dulu yuk, sambil review materi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jenis pembelajaran utama biasanya diingat sebagai jawabannya adalah ABC. Selanjutnya, setelah menetapkan tujuan pembelajaran, seorang trainer perlu memecahkan tujuan tersebut menjadi jawabannya adalah tujuan training yang spesifik. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan program training? Jawabannya dengan cara membandingkan tujuan tertulis dengan pengalaman langsung oleh partisipan.
Nah, gimana nih teman-teman? Apakah jawabannya sudah benar semua? Baik, setelah ini teman-teman dipersilakan untuk beristirahat, stretching, dan jangan lupa minum terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, penting bagi seseorang trainer untuk menuliskan tujuan training dalam bentuk yang mudah dipahami dan langsung tepat pada sasaran tentunya. Hindarilah istilah yang sering disalahartikan seperti pada tabel berikut. Nah, berikut merupakan tips untuk penulis objektif. Terdapat 3 kolom seperti yang dapat dilihat, yaitu pada kolom paling kiri terdapat keterampilan, di tengah istilah yang digunakan, dan kolom paling kanan adalah istilah perilaku. Di sini terdapat beberapa contoh, seperti yang awalnya adalah pengetahuan. Pengetahuan untuk istilah yang digunakan memiliki definisi, yaitu untuk mengetahui atau belajar. Sedangkan untuk istilah perilaku, pengetahuan memiliki definisi untuk menulis, menemukan, mengulangi, memberikan, dan daftar. Definisi selanjutnya terdapat pada pemahaman, yaitu untuk istilah yang digunakan, pemahaman memiliki arti untuk memahami atau mengerti. Sedangkan pada istilah perilaku, pemahaman memiliki definisi untuk menyatakan kembali, mendiskusikan, mendeskripsikan, meninjau, atau menemukan. Pada kata aplikasi, definisi untuk istilah yang digunakan adalah untuk memajukan, menerapkan, atau menerapkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai hal terkait. Sedangkan kata aplikasi untuk istilah perilaku untuk mengoperasikan atau mengilustrasikan, menggunakan, atau membuat skema. Yang terakhir, analisis untuk menganalisis pada istilah yang digunakan. Sedangkan pada istilah perilaku, analisis memberikan definisi, yaitu untuk membedakan di antara menilai, menghitung, atau mengetes. Selanjutnya, terdapat daftar kerja yang sering digunakan saat menulis training objektif. Terdapat 4 tabel seperti yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu adalah administrasi, lalu ke bawahnya ada mengadopsi, menasihati, menganalisis, mengantisipasi, dan menilai. Pada tabel selanjutnya terdapat kata konsolidasi, konsultasi, kontrol, koordinasi, korelasi, koresponden. Lalu, terdapat mempercepat atau memformulasi atau menyediakan atau mengimplementasi, meningkatkan atau memulai. Pada tabel terakhir, terdapat kata memproses atau proses atau promosi, mengusulkan, menyediakan, atau merekomendasi. Communicating training objective to other. Mengkomunikasikan tujuan trainer secara efektif kepada orang lain adalah keterampilan yang penting untuk dikembangkan.
Partisipan dapat merasa terbebani oleh daftar tujuan seperti yang disajikan dalam deskripsi atau bahasa yang sulit dipahami. Berikut adalah tabelnya. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk trainer? Trainer harus mengatur agar tujuan pelatihan disusun agar lebih mudah dibaca dan juga lebih jelas. Berikut adalah contoh yang mengkomunikasikan dengan ideal atau efektif. Seperti contohnya, di akhir training ini, partisipan mendapat A. Menentukan persyaratan hipotek dengan contoh berikut. 1. Mortgage, 2. Kondominium, 3. Co-op, dan selanjutnya. Lalu, peserta juga dijelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan. Seperti contohnya, 1. Mendemonstrasikan penggunaan tabel amortisasi. 2. Menunjukkan bagaimana partisipan menentukan pembayaran pokok dan bunga bulanan untuk pinjaman hipotek dengan suku bunga tetap dan dapat disesuaikan. 3. Menjelaskan sumber dana dan tingkat persentase tahunan. Selain itu, peserta juga akan dijelaskan mengenai pembiayaan hipotek. Seperti contohnya, menjelaskan peran pasar sekunder untuk dana KPR, dan mengidentifikasikan persyaratan FNMA dan hubungan dengan NJBD RAAC. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi mengenai Developing Active Training Objective. Berikut merupakan kesimpulan dari materi hari ini. Pada setting learning goals, kita sudah belajar bagaimana merencanakan sebuah training dengan menetapkan tujuan pembelajaran umum. Dan terdapat 3 jenis pembelajaran utama, yaitu affective, behavioral, dan cognitive learning. Dan pada bagian selective objective, kita juga sudah belajar bahwa setelah adanya tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah memecah tujuan tersebut menjadi tujuan training yang lebih spesifik. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari specifying objective adalah ketika trainer telah memilih tujuan, maka trainer dapat menyatakan bentuk alat yang efektif, seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu effective tool atau kata kerja khusus, seperti mengelola, memantau, atau mengevaluasi. Biasanya tujuan trainer menggunakan format seperti dengan selesainya program, partisipan mampu. Format tertulis ini akan memberi trainer kriteria khusus untuk menentukan apakah desain khusus sesuai. Jika tujuan berada pada format yang tepat, pengembangan evaluasi training bisa sangat mudah. Namun, trainer juga perlu berhati-hati untuk menghindari spesifikasi tujuan yang berlebihan atau dengan istilah over-specifying. Pada kesimpulan, expressing objective penting bagi seorang trainer untuk menuliskan tujuan trainer dengan gaya yang mudah dipahami serta tepat sasaran. Sedangkan kesimpulan pada communicating training objective to other, kita dapat belajar pentingnya bagi trainer untuk mengembangkan kemampuan komunikasi untuk menyampaikan tujuan dengan lebih efektif. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami juga memohon maaf apabila terdapat salah kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.